atas melingkar titik, kanan atas melingkar titik, kiri atas melingkar titik, kanan atas melingkar titik. Ya, sekarang kedua tangan. Kiri atas melingkar titik, kanan atas melingkar titik, kiri atas melingkar titik, kanan atas melingkar titik, kiri atas melingkar titik, kanan atas melingkar titik. Sip. Iya. Ya, terima kasih. Hari ini kita ini di AGA ini sangat spesial. Di flyer itu gitu ya, sudah ada temanya. Jadi sebelumnya ya, masalah yang ada di unit ya seperti itu ya. Masalah yang ada di unit ya terkadang itu bukan dari SDM-nya, bukan dari SDM-nya. SDM-nya maksudnya dari gurunya, bukan. Karena gurunya itu udah oke, gurunya itu udah ramah, gurunya itu sudah pendidikannya S1 gitu ya. Dan juga pula bukan karena harganya murah, bukan. Seperti karena wait unit itu SPP-nya rendah, terus rame, bukan. Gitu. Jadi yang diinginkan oleh owner itu kan bagaimana unitnya ini itu bisa berjalan, ya bagaimana unitnya ini tuh bisa ibaratnya itu muridnya banyak, nah, tapi tentang menunjukkan kualitas dengan SDM terus apalagi bertanding untuk menurunkan harga itu semua itu kurang cukup. Nah, tidak cukup semuanya itu tidak cukup kurang semuanya kurang. Padahal ya ibarat murid-murid atau orang tua murid, ya dia itu mempunyai masalah di anaknya dan pengen pengen meleskan anaknya, tapi orang tua itu bingung nih mau leskan kemana. Nah, makanya orang tua itu cari tempat, kira-kira mana ya tempat yang bagus. Nah, karena manusia itu adalah makhluk visual, ya gitu ya. Nah, biasanya masalahnya itu ada pada visual atau masalahnya pada bagaimana tata letak itunya, unitnya. Maka dari itu eh, masalah itu kita solving ya gitu ya. Masalah itu kita apa itu kita bahas ya. Itu bagaimana sih menciptakan ya unit itu yang rapi, resik dan menarik untuk menggait murid-murid. Nah, seperti itu ya itu pengantarnya pada malam hari ini. Nanti eh, ya pada malam ini nanti dibimbing ya ditemani oleh Bu Frida. Bu Frida nanti eh, akan menemani untuk tema kali ini. Kira seperti itu. Ya, silakan Bu Frida. Baik, terima kasih Mas Tori untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf, apakah suara saya sudah masuk? Sudah Iya, masuk tadi masuknya agak jelas. lemot tadi ya, sinyalnya jelek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru unit aja, pemilik aja dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Nih. Langsung saja eh, ke topik pembahasan yaitu problem solving, di mana bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas yang bersih, resik. Resik itu bahasa Jawa ya, jadi mungkin yang di luar Jawa ya resik itu apa gitu ya. Jadi bersih, resik itu bersih gitu ya. Kemudian menarik ya. Jadi tiga itu yang memang harus kita ciptakan gitu di tempat les kita sehingga nantinya bisa menarik perhatian, menarik calon murid dan juga orang tua murid seperti itu nih. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin ya.
bagaimana kita menangkap kupu-kupu yang ada di sebuah taman, yang kupu-kupu itu hinggap di bunga gitu ya. Kalau kupu-kupunya satu, kita bisa pakai jaring gitu ya, ambil pakai jaring. Namun, apakah iya kita akan mengambil kupu-kupu itu satu, kemudian satu persatu? Semisal kupu-kupu itu banyak sekali di taman itu, apakah iya kita akan mengambilnya pakai jaring satu, dua, tiga, dan seterusnya. Itu akan sangat memakan waktu dan yang jelas membuang energi, gitu ya Ibu. Jadi bagaimana caranya untuk mendatangkan kupu-kupu yang banyak, kupu yang cantik-cantik dan banyak gitu ya. Itu tadi, kita siapkan bunga-bunga yang indah, siapkan tanaman-tanaman yang sekiranya itu nanti mengundang banyak kupu-kupu. Sehingga tanpa kita menangkap kupu itu satu persatu, kupu-kupu itu sudah berdatangan sendiri, gitu ya. Nah, ini hanya pengkiasan gitu ya, Bapak Ibu. Lalu bagaimana sesungguhnya untuk eh, menerapkannya di unit kita, terutama di unit AGA gitu ya. Sebenarnya AGA ya berhubungan juga dengan AHID, tapi kita di sini fokus ke bimbel gitu ya, Bunda. Jadi program kali ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas yang rapi, bersih, dan menarik. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menerapkannya gitu ya. Namun sedikit tadi saya mendapatkan materi gitu yang saya sampaikan di sini mungkin masih ada beberapa yang Bapak Ibu mungkin oh iya ya di tempat saya belum ada ini gitu ya. Baik, yang pertama itu adalah langkah-langkah yang kita ambil itu apa saja. Yang pertama adalah penataan ruang ya, penataan ruangan. Penataan ruangan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah tentang kebersihan, gitu nggih. Jadi pastikan kelas kita itu selalu bersih dari sampah. Jadi kalau pagi itu ya, kalau saya itu pagi itu begitu suami berangkat kerja, udah saya langsung nyapu, ngepel ruang les, kemudian saya rapihkan meja, kemudian busa yang duduk itu saya apa ya, saya bersihkan satu persatu, kemudian saya bagi sejumlah guru itu kalau saya gitu gitu. Kemudian kalau di tempat Buddha gurunya banyak dan bisa juga dibuatkan jadwal kebersihan. Kemudian yang poin selanjutnya adalah tentang kerapihan. Tentang kerapihan ini yang pertama yaitu mengatur meja. Itu tadi ya, mengatur meja, kemudian perlengkapannya masing-masing guru kita siapkan di situ. Jadi satu guru, satu keranjang, ada modul, ada game, ada alat tulis, kemudian ada histori ngaji, seperti itu, nggih. Dan ada persiapan buku-buku yang sekiranya anak mau naik level udah kita siapin, jadi nggak agak mondar-mandir gitu ya, seperti itu. Selanjutnya setelah kebersihan, kerapihan, kita ke tata letak. Tata letak ruangan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Kalau ruangannya luas, monggo nanti ada ruang tunggunya juga, sehingga wali murid tidak ada yang masuk ke dalam ruangan, karena itu akan mengganggu sekali, gitu, nggih. Mengganggu proses belajar mengajar antara guru dengan murid. Karena nanti anak akan gelentotan, gitu ya, gelentotan itu ya manja gitu dengan mamahnya, gitu. Selanjutnya adalah tentang pencahayaan. Nah, jadi ini penting sekali ya, karena membaca itu hubungannya dengan pencahayaan yang cukup, kemudian harus terang, baik dari cahaya alami maupun lampu. Sekiranya membutuhkan lampu, eh, kita harus siapkan, terutama juga lampu emergensi gitu ya. Pernah juga saya belum punya lampu emergensi itu tiba-tiba mati lampu gitu lah. Astagfirullahaladzim gitu. Akhirnya masing-masing bu guru ini pakai lampu HP gitu ya. Itu kesannya tuh, waduh, tidak profesional banget gitu ya Bunda ya. Baik setelah kebersihan, kerapihan, tata letak, pencahayaan, yang selanjutnya adalah ventilasi ya. Ventilasi ini penting sekali gitu ya, karena apalagi suasana akhir-akhir ini lebih banyak panasnya gitu ya. Jadi kita usahakan itu sirkulasi udara bisa masuk ke dalam ruangan dengan lancar ya. Jadi apa ya, sejuk gitu.
Kalau semisalnya memang, jendelanya minimalis atau terlalu tinggi, terlalu kecil, kita bisa tambahkan angin, seperti itu. Kalau muridnya sudah banyak, mau berani menaikkan, iya monggo boleh pakai AC gitu ya, silahkan saja. Karena apa? Karena ruangan yang pengap ini membuat murid merasa tidak nyaman. Itu tadi Bapak Ibu, sedikit tentang, penataan ruangan. Yang selanjutnya adalah tentang dekorasi. Selain, ruangannya yang rapi dan bersih, kemudian ventilasi, pencahayaan yang cukup, dekorasi di ruangan les itu juga sangat diperlukan gitu ya. Masa iya kita les AG nanti yang kita cantumkan gambar-gambar yang kurang mendukung gitu ya. Otomatis yang kita tempelkan adalah, gambar-gambar yang berhubungan dengan membaca, kemudian berhitung, kemudian mengaji, dan lain sebagainya, apapun itu yang memang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya adalah, eee, hasil karya atau pencapaian prestasi ya. Pencapaian prestasi itu apa gitu ya, kalau di tempat kita lisensi pemilik unit gitu ya. Lisensi unit itu benar-benar, memang masih terdaftar aktif di pusat ya. Kemudian ada lisensi guru, nah ini jangan sampai kadaluarsa karena nanti wali murid kalau lihat, "Nah kok sudah ini ya?" Gitu. Ada wali murid yang memang perhatian sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah untuk sekarang, ini ya, bunda-bunda bisa lebih mudah untuk memperpanjang lisensi. Yang jelas juga dengan memperpanjang lisensi itu akan, lebih memberikan keberkahan terhadap hasil yang kita dapatkan. Karena apa? Karena kita tidak hanya duniawi saja yang kita cari, gitu ya Bunda. Karena kita juga namanya AGA itu semua komunitas adalah beragama muslim gitu ya. Jadi insya Allah, eee, kita sepakat gitu ya, karena keberkahan itu adalah yang paling utama, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang pengadaan papan informasi. Ini penting sekali ya Bunda ya, papan informasi. Yang pertama itu jadwal murid, kemudian pengumuman yang penting, misalkan hari tanggal 17 Agustus nanti libur. Nah, itu tuh sudah H-2 gitu sudah kita mulai tuliskan di papan informasi. Kemudian ada informasi-informasi penting di bimbel kita, misalkan penjemputan harus masuk bertemu dengan bu gurunya langsung ya, boleh seperti itu. Kalau di tempat kami bu guru wajib mengantar sampai di tempat orang tuanya parkir gitu ya. Jadi demi keamanan. Ke tempat kami saya bilang seperti itu terhadap teman-teman saya, teman-teman nanti kalau anak selesai les, mohon sekali demi keamanan semuanya diantar sampai ke orang tua. Kalau perlu masih ada waktu bisalah cakap-cakap sedikit, "Tadi hari ini seperti ini loh Ma, anaknya ini, Mas Rafa semangat sekali bacanya," dan lain sebagainya, gitu nggih. Jadi mengantar sampai ke, ruang tunggu orang tua itu satu bentuk pelayanan yang luar biasa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah warna cerah. Warna cerah apa ini maksudnya? Adalah tentang cat ya. Jadi di tempat kita ya kita pilihkan cat warna yang terang gitu ya. Jangan sampai warna-warna yang gelap akhirnya menimbulkan kesan suram seperti itu tidak menyenangkan ya. Sehingga menciptakan dengan warna cerah itu menciptakan suasana yang positif gitu Bapak Ibu. Itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kemudian, tanya jawab ya Mas Torik nggih? Nah, itu coba Ibu Nggih Frida nggih. menyapa, guru aga, terus coba mendeskripsikan bagaimana unit tapi yang ada di rumah. Itu apakah, itu menurut Bu Frida itu sudah cukup atau bagaimana? Baik Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang ingin menambahkan gitu nggih? Menambahkan dari apa yang saya sampaikan atau ada yang ingin, eee, menyampaikan, "Di tempat kami seperti ini Bunda." Nah mungkin bisa diterapkan di unit lain. Eee, saya sapa Bunda Lin Sururoh ini kayaknya beberapa waktu nggak muncul ya Bunda. Bunda Lin Sururoh, apakah mendengar saya?
Bunda Lin, apakah mendengar saya? Baik, sepertinya Bunda Lin. Ya, Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bunda. Iya, mendengar Bunda. Alhamdulillah. Tidak sedang repot ya, Bun? Bisa duduk di depan layar ya, Bun? Ini sambil apa? Tutup buku, tutup Wah, buku akhir bulan, tapi ini awal bulan. ah, iya, karena bulan Juni itu kesibukan banyak ya, Bunda ya, di mana-mana banyak Iya. banyak undangan ya, Bun. Iya. Bagaimana Bunda? Apakah tadi dari apa yang saya sampaikan mungkin sudah semuanya diterapkan mungkin gitu? Bisa disampaikan Bunda Lin Surora? Nah, ya terima kasih Bunda waktunya. Kalau di tempat saya, insya Allah sih sudah semua yang tadi Bunda Frida sampaikan. Tapi memang belum ada AC. Sama ini kalau apa namanya ya, kalau dinding-dinding itu memang karena tangan anak-anak ini sangat kreatif gitu ya, itu dindingnya itu penuh dengan coret-coretan gitu Bun, kalau di tempat saya. Jadi mesti, di apa namanya, dilapisi ini, banner itu, banner pun dicoret-coret, terus dipakai entah apa yang, bisa robek kayak gitu, pokoknya tangan-tangan anak-anak tuh sangat kreatif gitu. Alhamdulillah ya Bunda ya. Senang, Iya. senang gemes ya sama anak-anak ini. Insya Allah itu belakang pahala kita karena kesabaran kita ya Bunda Lin. Ini Iya, Bunda Lin untuk menanggapi yang AC tadi ya. Kalau AC itu kan kalau memang ruangan itu tidak cukup udara untuk masuk gitu ya Bunda ya. Tidak wajib menggunakan AC. Di iya, tempat kami pun nggak ada AC karena insya Allah eh, ruangan saya, mungkin ruangan Bunda kan juga ya, ruangan yang baru pun pintunya lebar, jendelanya iya. lebar gitu ya Bunda. Jadi Iya, sirkulasi betul benar. udara masuk Bunda ya. Betul. Jadi Iya, yang kedua, yang tembok dicoret-coret tadi, berarti sudah ada solusi ditutup dengan banner ya Bun ya? benar. Iya, Bunda. Baik, Bunda pemilihan bannernya ini agak cerah mungkin ya? Jadi masih kelihatan dicoret-coret? Iya, iya ada memang, banyak bagian cerahnya gitu, jadi masih dicoret-coret juga, masih tampak juga coret-coretannya gitu. Iya Bunda. Tapi besar gitu ya Bun, satu tembok gitu atau kecil? Belum Iya, memenuhi. besar besar, memenuhi tembok gitu, tapi ada bagian tembok yang belum, ditutup banner. Ada bagian tembok yang saya tutup, ini apa, wallpaper, itu juga wallpaper-nya juga. Juga dicoret-coret? Iya, pokoknya yang busa-busa itu dikope-kopein, pokoknya kreatif sekali anak-anak di tempat saya, Bunda. Oh iya baik Bunda. Sebenarnya tidak hanya di tempat Bunda juga ya, di tempat saya pun busa yang berduduk ya Bunda ya? Busa ini apa, wallpaper tapi yang kayak busa gitu loh, bukan yang Oh kertas gitu. iya, betul. Yang apa Iya. itu namanya ya? Bisa ini ya Bun ya, bisa dihancurkan itu ya Bun ya? Iya, di Ya, styrofoam ya, dikope-kope. styrofoam ya Bun ya? Styrofoam. Eee, bukan styrofoam juga sih namanya apa sih ya, wallpaper tapi dia empuk gitu, Bun, kayak kayak ada busa-busanya gitu, jadi bukan yang dari kertas gitu, saya lupa namanya. Oh iya baik Bunda. Semoga nanti ditunggu aja sampai ini ya, sampai istilahnya sampai aus dulu dipertahankan. Mungkin karena anak-anak memang tertarik dengan wallpaper yang Bunda pasang gitu ya, kok bagus gitu ya. Mungkin ada masalah lain Bunda selain pencahayaan, apa tadi AC, sirkulasi, ventilasi tidak ada masalah ya Bun. Untuk tembok juga Iya, sudah. alhamdulillah insyaallah tidak ada masalah, Bunda. Ya, baik. Masih ada lagi yang ingin disampaikan Bunda? Mungkin bisa di-sharekan di sini, bisa menjadi berbagi ilmu terhadap teman-teman yang lain. Saya rasa cukup itu, Bunda. Baik, terima kasih Bunda Lin Surono. Sehat selalu, sukses terus. Sama-sama Bunda Frida, amin. Sukses selalu juga untuk semua. Amin, amin. Terima kasih, jazakillah khair. Baik, yang selanjutnya mungkin sebelum saya menyapa dari sahabat semuanya, ada yang ingin menyampaikan yang berhubungan
dengan menciptakan lingkungan bimbel kita. Silakan Bapak, Ibu guru aja, kami persilahkan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin ada yang sesuatu yang spesial di tempat Bapak Ibu bisa di-sharekan di sini sehingga nanti menjadi wacana buat kita semua. Bunda Ria Jessica Sari, apakah mendengar saya, Bunda Ria Jessica Sari? Baik, belum mendengar, sepertinya baru sibuk. Saya sapa Bunda Siti Rahayu 15. Bunda Siti Rahayu, apakah mendengar saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda dari mana Bunda? Karena tidak nampak muka, saya tidak tahu ini siapa. Bunda dari mana? Gimana Bunda? Soalnya putus-putus. Oh iya, kenapa Bunda? Hujan atau ini? Baru di perjalanan? Enggak, memang sih. Enggak, di rumah. Cuma memang sebenarnya akhir ini kurang bagus Bunda. Oh iya, betul. Terputus-putus dan kurang jelas Bunda. Baik, terima kasih Bunda Siti Rahayu. Tapi suara kami terjelas Bunda. Dengar jelas suara kami. Saya Mas Taufik. Iya? Putus-putus juga. Oh, terputus-putus juga. Sudah nanti japri ya, Bun. Baik, Bunda. Terima kasih sudah menjawab kami. Poin ya. Terima kasih. Selamat menyimak. Saya sapa yang, ya Bunda monggo. Saya sapa yang tidak ada kendala di jaringan. Bunda Mafatihah Solihah. Bunda Mafatihatus Solih. Bunda Mafatihatus Solihah. Maaf, Pak Torik sampai jam berapa ini? 20, 40. 20? 20.40. Baik. Bunda Mafatihatus Solih. Belum mendengar, mungkin masih sibuk juga. Bunda Ahe Kuncen ini yang nampak. Bunda malah menghilang Bunda. Bunda? Bunda Ahe Kuncen. Bunda, siapa kayaknya? Bunda? Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Bisa dikecilkan volumenya Bunda. Saya kecilkan. Jaringannya Ya. Oke. Apakah memantul suara kami Bunda? Ya, tidak kok Bun. Terdengar. Baik, Bunda. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, apakah Bunda mendengar jelas? Dengar jelas Bun. Baik. Buat memberi mungkin motivasi cuman lagi batuk pilek. Oh, gitu. Semoga lekas sembuh. Baik, jadi kita bisa untuk bisa sharing terhadap teman-teman. Kebetulannya minta untuk Bunda menyampaikan. Sementara tidak dulu Bun, mohon maaf sekali. Ya. Baik, Bunda. Semoga lekas memberikan kekuatan, kembali aktivitas kembali seperti biasanya. Baik, Bapak Ibu. Tadi sudah Bunda, sekarang saya coba kita senang Bapak ini jadi chatting. Goni marketing itu Mas Gani nggih, Mas? Bukan? Iya, Mas. Oh, Mas Gani, mohon maaf. Siapa?
Uni marketing. Oh, Yes. ya, kayak ganti ya. Baik, namanya ganti jadi baik. Saya akan sapa Bunda Eka Nurhidayah. Bunda Eka Nurhidayah. Bunda Eka, apakah mendengar saya? Sekali lagi, Bunda Eka, apakah mendengar saya? Baik, sepertinya Bunda. Oh, alhamdulillah, menyala. Ya, Bu Frida. Oh iya, Bunda. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frida. Sehat, Bunda? Alhamdulillah sehat, Bu Frida. Saya mohon maaf sering nggak ikut ini, nggih. Kadang pas bareng sama ada Zoom daurah. Tidak apa-apa, Bunda. Alhamdulillah, hari ini bisa gabung ya, Bunda ya? Injil, alhamdulillah. Baru pertama ini atau sudah beberapa kali? Sudah beberapa kali, hanya bulan-bulan kemarin saya jarang ikut. Begitu. Sering kadang telat masuknya ya. Sudah selesai, jamnya baru ingat ya, Bunda ya? Iya, daurahnya saya sampai 8:30 kadang baru ingat ada ini. Mas, ada kelas malam, Bunda? Iya, ada daurah itu apa tahsin sampai Oh, malam. Pas kebetulan bareng jadwalnya Bu Frida. oh, gitu. Tapi untuk Iya. ini, ada kelas malamnya juga? Boten, enggak ada Bu Frida. Oh, tidak Sampai ada. jam 5 saja. Oh, gitu. Baik, berarti Iya. karena SIM tadi ya, Bunda ya, untuk Iya, iya. baik, Bunda. Bunda tadi apakah mendengar dengan jelas apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah tadi mendengar dengan jelas Bu Frida. Baik, alhamdulillah Bunda. Untuk unit Bunda sendiri bagaimana dalam menciptakan lingkungan ruang bimbel? Apakah ada kendala gitu? Mungkin, aduh karena di pinggir jalan begini atau bagaimana? Mungkin Bunda bisa sharekan di sini sehingga bisa menjadi wacana buat teman-teman yang lain. Silakan Bunda. Oke, baik Bunda. Alhamdulillah untuk bimbel kami kebetulan untuk tempatnya masuk di gang gitu Bunda. Jadi maksudnya tidak di jalan raya besar modern. Alhamdulillah cukup aman untuk anak-anak. Untuk penataan ruangannya, alhamdulillah dari sisi ventilasinya ini pencahayaannya cukup bagus. Mungkin hanya karena saya masih ngontrak nih Bu Frida, jadi kalau untuk misalnya ngerubah-ngerubah ini tuh agak kesulitan karena harus izin juga dengan yang punya rumah nih. Jadi agak ini apa? Terkendalanya di situ. Paling ya hanya bisa ngecat ulang atau saya makainya banner apa? Untuk wallpaper itu pakai banner bahan banner itu yang tipis gitu Bu Frida. Jadi untuk nutupi tembok-tembok itu pakai itu saya. Baik Bunda. Jadi Nggih. yang mohon maaf, Bunda ini mohon maaf, unitnya ada berapa? Ini unit utama ngontrak itu atau unit utama di rumah? Ini ada unit yang lain? Saya punya 2 unit alhamdulillah Bu Frida. Ini yang unit utama sih saya ngontrak memang. Karena rumah dulu udah enggak cukup. Nggih. Jadi Bunda. ya alhamdulillah. Mohon doanya Bu Frida, semoga punya tempat yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Disolawatin terus Bunda, insya Allah nanti kebeli. Iya, amin, amin. Allahumma mampu gitu nggih, kita punya Allah yang Nggih. Maha Esa, insya Allah mampukan kita Allah sesuai prasangka hambanya seperti itu. Baik juga jadi kalau tempat kontrakan memang kita terkendala karena belum ya Bun ya bukan tapi belum menjadi hak milik kita. Jadi ya semaksimal mungkin saja kita memberikan yang terbaik untuk orang murid. Jadi kita menerapkan pada diri kita sendiri. Misal nih anak kita mau kita leskan di situ, kira-kira kalau seperti ini nyaman enggak ya? Nah, seperti itu. Kita kembalikan ke diri kita. Seperti itu saja ya Bunda ya. Nggih, Bu Frida. Baik, mungkin ada lagi Bunda yang ingin disampaikan? Cukup mungkin Bu Frida. Terima kasih Bunda Eka Nur Hidayah. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain. Jazakillah khair. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi
Waktu kita hanya sampai pukul 20.40, masih ada sisa, mungkin ada informasi yang akan disampaikan dari MKS maupun dari MC. Okay. Mungkin cukup sekian, Mas Tori, dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sukses terus untuk terus menciptakan ruang les kita seindah taman bunga. Nggih, Bapak Ibu, sehingga akan mendatangkan kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang banyak, kupu-kupu yang membawa berkah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren dari kita ya. Jadi bagaimana kita itu menciptakan lingkungan kita ya, lingkungan unit kita itu sebaik mungkin ya, agar apa? Agar orang-orang itu mendekat, agar murid-murid itu mendekat, orang tua juga mendekat dan nyaman di situ. Analoginya menarik dari Bu Frida tadi, ya di kebun, ya di suatu kebun di situ ada kupu-kupu yang indah dan itu jumlahnya banyak sekali. Terus mau menangkap kupu-kupunya ya itu apakah mau kita pakai jaring satu-satu, kita datengin satu-satu, ataukah kita pakai cara membuat taman, nah gitu ya, di dalam kebun itu, sehingga kupu-kupu yang banyak tadi, itu tanpa dikejar, datang sendiri, ya gitu analoginya gitu. Ya mungkin tambahan dari saya sedikit itu sama seperti analogi ketika kita mau beli handphone, nah gitu ya saya, itu ya, ketemu beli handphone. Jadi, tentang bagaimana kita membuat unit les ya, itu semenarik mungkin, itu katakanlah itu adalah branding, ya. Branding itu jatuhnya ke marketing, bagaimana orang-orang itu mengetahui di situ ada unit kita. Nah gitu, jadi kupu-kupu itu mengetahui bahwa di situ ada taman. Nah gitu. Jadi orang tua itu mengetahui bahwa di situ ada les. Makanya lesnya itu harus yang bagus. Lesnya itu harus yang menarik. Biar si orang tua datang selayaknya kupu-kupu itu datang ke taman karena tamannya menarik dengan berbagai bunga. Ya, itu adalah branding gitu ya. Terus kalau namanya apa itu yang kita datengin kupu-kupu pakai jaring itu namanya sales. Sales itu kan datengin customer nawarin kayak gitu. Nah, ibarat kalau mamanya apa itu jualan HP itu katakanlah nuwun sewu Oppo, Oppo sama sama iPhone kayak gitu ya. Oppo sama iPhone. Kalau iPhone ya itu orang-orang itu datang sendiri ke iBox-nya. Jadi tidak tidak apa ya, tidak ada sales yang dari iBox itu keluar tuh enggak ada. Tapi orang-orang tuh datang sendiri ke iBox-nya. Berbeda dengan Oppo. Oppo itu ada tim yang keluar, ya, "Oh, HP-nya Kakak, Oppo ini, murah, RAM-nya besar," dan lain-lain. Nah, itu jadi salesnya itu yang datangin ke itu, bedanya itu bedanya antara branding sama sales. Nah, makanya di sini itu unitnya itu adalah posisinya bagaimana membranding, ya, membranding unit kita agar unik, ya, ya, agar unik, yaitu supaya orang tua dan murid itu datang dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Dari membranding itu salah satunya itu ada namanya resik dan ringkes itu dan itu. Rapi, resik ya rapi dan resik seperti itu. Gitu kira-kira gitu ya antara branding dan sales. Oke, tinggal 2 menit lagi. Mungkin dari MKS ada informasi. Pak ya? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak ada Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Pak Torek dan Bu Frida tadi yang menyampaikan terkait dengan bagaimana membuat unit itu agar menarik gitu ya. Saya hanya tambahkan sedikit begitu. Yang pertama, kondisi unit kita itu pasti berbeda-beda. Ya, tadi ada disampaikan ada yang kontra, ada yang memang kultur AH dulu itu historicalnya memang ini bisnis rumahan. Tapi apapun itu adalah sesuai dengan acara kita, problem solving. Problem itu masalah, solving itu menyelesaikan. Berarti saya harapkan rekan-rekan semua itu fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Jadi solusi.
apapun keadaan unit kita, apakah itu ngontrak, apakah rumah sendiri, apakah luas, apakah sempit, fokus terhadap solusi masalah yang kita hadapi. Insya Allah itu akan kemudian membuat kita jadi fokus begitu ya. Kalau memang permasalahannya itu kurang terang, solusinya berarti kasih lampu dan sebagainya. Pokoknya perlu diingat fokus sama solusi begitu. Kemudian yang kedua ada hal menarik tadi yang disampaikan oleh Bunlin Sururoh. Tembok bertulisan cocer. Artinya berarti kalau kita fokus pada solusi, pernah nggak kita berpikir kemudian kita pesan banner khusus yang kemudian putih begitu di salah satu tembok kita, kemudian di situ dikasih judul katakanlah inilah tempat kreativitas anak. Jadi kalau anak-anak yang mau coret-mencoret silahkan diberikan ruang, ya kan? Diberikan ruang khusus sehingga mungkin semua anak khusus mencoret-coretnya di banner tersebut begitu. Jadi itu malah kemudian menambah branding tadi yang disampaikan Mas Torik. Oh, ternyata di unitnya Bulin ada tempat kreativitas anak untuk melukis sedikit lah, coret-coret dan sebagainya. Begitu mungkin bisa kemudian menambah branding dari unit kita. Karena memang benar ini adalah strategi marketing yang Mas Torik dan Buddha sampaikan tadi, ini adalah branding. Branding ada dua, kemudian branding itu untuk orang yang di luar atau yang di dalam. Nah, untuk AGA ini fokus sama yang sudah lulusan AHE. Makanya brandingnya adalah unik tadi yang disampaikan Mas Torik, tonjolkan bahwa di kita itu ada AGA. Display buku-buku AGA, display buku-buku kitabah, sehingga orang tua pada saat menunggu les anaknya AHE melihat, oh di sini ada kitabah, ada AGA, ada belajar mengaji, huruf hijaiyah dan sebagainya. Dengan display menarik begitu ya, sehingga kemudian, oh Masya Allah ada, sehingga membuat menarik para orang tua begitu. Jadi itu tadi mungkin sedikit tambahan. Sebenarnya ini kalau dibahas secara khusus luar biasa, mungkin lain waktu bisa kita sampaikan. Pesan terakhir dari kami MKS mewakili, apapun permasalahannya fokus sama solusi. Yang kedua teman-teman AGA, jangan lupa relisensi, karena insya Allah dengan relisensi usaha kita akan sukses dan diberikan keberkahan. Tidak mahal, cuma 150.000 per tahun atau 12.500 per bulan. Sehingga karena nanti insya Allah akan kita launching website AGA terbaru yang kemudian nanti akan memfasilitasi semua hal-hal yang terkait dengan AGA yang itu sangat bermanfaat bagi unit AHE, unit AGA di seluruh Indonesia. Tetap semangat, semangat bertumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ian. Nah, mungkin nanti akan ada acara khusus membahas branding sendiri karena mungkin branding ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik dan dibutuhkan pula. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai pada penghujung acara sangat-sangat luar biasa pada pagi pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi khayalan kita ya, bisa menjadi keinginan kita dan tujuan kita itu tercapai. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari kita menjadi doa, membaca hafdzah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 1 menit buat foto. Mas Gani siap-siap ya. Ya, silakan juga semua. Ya. Pertama yaitu AGA. Gitu ya. Oke. Ya. 3 2 1. Lagi ya. AGA. 3 2 1. Oke, sekarang siap-siap Mas Gani ya. Oke, facecam mana facecam? Oke, siap. Literasi. 1 2 3. Lagi ya. 1 2 3. Terima kasih guru AGA yang sangat luar biasa. Oke, sugeng istirahat. Selamat istirahat buat Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.